Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Khairatul Maghfirah dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan, yakni Ustadz Atar Zaif Zairuzi, MPD, dan juga teman-teman Tadris IPS semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu perbedaan hasil belajar geografi berdasarkan jenis kelamin pada siswa kelas 11 putra dan putri. Ya, jadi alasan saya mengambil judul ini itu supaya dapat mengetahui apakah ada perbedaan dari hasil belajar siswa pada mata kuliah geografi kelas 11 putra dan kelas 11 putri di FA Miftahul Ulum ini. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran geografi di kelas 11 putra dan putri ini. Nah, tempat yang saya lakukan untuk penelitian itu saya mengambil tempat MA Miftahul Ulum Ranupakis, tepatnya kelas 11 putra dan putri tahun ajaran 2025. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data nilai mata pelajaran geografi yang dihasilkan dari guru mapelnya. Kemudian banyak subjek itu saya mengambil 30 data siswa. Jadi yang 30 itu terdiri dari 15 siswa putra kelas 11A ya, dan 15-nya lagi dari siswi atau kelas 11 putri. Nah, kemudian cara pengambilan sampelnya saya itu menggunakan teknik random sampling. Jadi setiap siswa itu bebas gitu. Setiap siswa itu bebas memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian ini. Jadi saya itu mengambilnya secara acak, tidak mengambil semua siswa, hanya mengambil sebagiannya saja dan itu pun secara acak. Nah, ini hasil dari dokumentasi penelitian. Untuk eh, putra, saya tidak selfie karena putra tidak mau diajak selfie. Putra itu lebih malu kalau diajak selfie gitu. Jadi yang selfie itu hanya dengan kelas putri. Dan itu pun yang di putra saya ambil ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ini adalah data penelitian yang saya dapatkan dari guru mata kuliah geografi. Di sini ada nilai putra dan juga ada nilai putri. Sama 15 putra, 15 putri gitu ya. Nah, kemudian variabel datanya itu saya menggunakan variabel bebas, ya X adalah variabel bebas yang berisi jenis kelamin. Jenis kelamin di sini ada cowok, ada cewek atau putra dan putri. Nah, kemudian variabel Y-nya itu adalah variabel terikat, yakni hasil belajar mata pelajaran geografi atau nilainya. Selanjutnya, pertama saya di sini melakukan uji normalitas dulu sebelum melakukan uji hipotesis atau uji untuk menghasilkan apakah ada perbedaan atau belum gitu. Jadi di sini saya melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Hipotesisnya itu H0 itu berarti data berdistribusi normal. Kalau H0 itu berarti datanya normal. Sedangkan kalau H1 itu berarti data tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansinya itu saya menggunakan 0,05 atau 5%. Kriterianya itu berarti kalau nilai sig itu lebih dari 0,05%, berarti H0 itu diterima. Kalau sig kurang dari 0,05, H0 itu ditolak. Selanjutnya di sini hasil dari uji normalitas yang sudah saya lakukan, itu hasilnya menunjukkan bahwa hasil dari kelompok putra itu hasil analisis sigma sebesar 0,00. Nah, karena P kurang dari 5% atau 0,05, maka H0 ditolak. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa data nilai geografi untuk yang kelas putra atau kelompok putra itu tidak normal karena kurang dari 5%.
Nah, sedangkan yang kelompok putri hasil analisis SIG-nya itu sebesar 0,2. Karena P lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data nilai geografi kelompok putri itu terdistribusi normal. Jadi dari hasil uji normalitas di sini sudah didapatkan bahwa yang kelompok putra itu normal, sedangkan yang kelompok putra itu tidak normal dan yang kelompok putri itu normal. Nah, berarti di sini sudah ada perbedaan ya, tidak sama antara nilai kelompok putra dan nilai kelompok putri. Yang putra itu tidak normal dan yang putri itu normal. Nah, karena hasilnya seperti itu, ya maka saya di sini untuk melanjutkan uji tes apakah ada perbedaan dari putra dan putri, itu saya menggunakan uji Mann-Whitney sebagai uji non-parametrik untuk dua sampel yang independen gitu. Karena hasil yang putra itu tidak normal dan yang putri itu normal. Akhirnya saya menggunakan uji Mann-Whitney untuk uji selanjutnya. Nah, di sini uji Mann-Whitney itu hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran antara siswa kelas 11 putra dan siswa kelas 11 putri. Di sini hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran geografi antara siswa kelas 11 putra dan siswa kelas 11 putri. Sedangkan yang H1 berarti itu terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran geografi antara siswa kelas 11 putra dan kelas 11 putri. Nah, di sini saya menggunakan alfa 5% atau 0,65. Selanjutnya, untuk kriteria pengujian itu menggunakan dua kriteria. Yang pertama menggunakan perhitungan SPSS, yang kedua itu menggunakan perhitungan manual. Nah, yang SPSS itu jika nilai SIG yang to Thailand itu kurang dari 5%, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Jadi kalau H0 ditolak dan H1 diterima, berarti terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran geografi antara kelas 11 putra dan kelas 11 putri. Jika SIG yang to Thailand itu kurang dari lebih dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran geografi antara siswa kelas 11 putra dan siswa kelas 11 putri. Yang kriteria pengujian manual itu jika koefisien hasil kurang dari koefisien tabel yang 5%, berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran geografi antara siswa kelas 11 putra dan siswa kelas 11 putri. Jika koefisien hasilnya itu lebih dari koefisien tabel yang 5%, berarti H0 ditolak dan H1 diterima gitu. Nah, ini adalah hasil dari uji Mann-Whitney yang sudah saya lakukan, itu tabelnya. Berdasarkan perhitungan SIG, itu menunjukkan bahwa nilai SIG to Thailand sebesar 0,00. Nah, karena 0,00 itu kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti terdapat perbedaan dari hasil belajar mata pelajaran geografi siswa kelas 11 putra dan kelas 11 putri. Nah, sedangkan berdasarkan nilai Z, itu hasil analisis Z itu sebesar min 4,232. Nah, karena Z hitungnya itu min 4,232 kurang dari min 1,96, maka menunjukkan H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran geografi antara kelas 11 putra dan kelas 11 putri. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari hasil uji Mann-Whitney tadi, ya, dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar dari hasil belajar pelajaran geografi antara siswa kelas 11 putra dan kelas 11 putri. Jadi itu sangat jelas perbedaannya karena
hasil nilai putri itu lebih tinggi daripada nilai putra. Dan juga berdasarkan nilai Hunian Rank hasil belajar geografi siswa itu di tabel yang sebelah atas menunjukkan bahwa hasil belajar geografi siswa putri itu cenderung lebih tinggi daripada yang putra gitu. Jadi nilai putri itu rata-ratanya itu lebih tinggi daripada nilai yang putra. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.